Ketika Amirul Mukminin berkata, "Apakah engkau mau memikul dosaku pada hari kiamat?" Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah menjadi rujukan cara memimpin umat Islam setelah era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sering turun langsung mendatangi rakyatnya dan melihat bagaimana kehidupan mereka. Tidak semua rakyatnya pernah melihat wajah Amirul Mukminin, sehingga ketika beliau datang, banyak yang tidak tahu bahwa ada pemimpin umat Islam di antara mereka. Hal ini ditambah lagi dengan cara berpakaian Amirul Mukminin yang sangat sederhana. Bahkan, untuk ukuran pakaian orang Arab pada masa itu, apa yang dikenakan oleh Amirul Mukminin masih tergolong sangat sederhana. Sosok yang sering menemani Amirul Mukminin berkeliling Madinah adalah Aslam, pembantu Amirul Mukminin. Seringkali Amirul Mukminin dengan ditemani Aslam, entah siang atau malam, melakukan perjalanan ke berbagai penjuru Madinah, melihat secara langsung kehidupan umat Islam saat itu. Suatu malam, dan seperti malam-malam lainnya, Aslam menemani Amirul Mukminin berkeliling Madinah. Aslam berkata, "Suatu malam, Amirul Mukminin keluar bersamaku menuju Haro Waqim. Saat kami tiba di kawasan Syarar, terlihat sebuah perapian yang menyala. Amirul Mukminin kemudian berkata kepadaku, 'Wahai Aslam, aku melihat di sana ada rombongan yang singgah karena kemalaman dan kedinginan. Mari kita menuju ke sana.' Kami kemudian mendekati rombongan itu sambil berlari-lari kecil. Di sana kami menjumpai seorang wanita bersama anak-anaknya. Terdapat sebuah periuk di atas perapian yang menyala. Terdengar pula suara tangisan anak-anak. Amirul Mukminin kemudian mengucapkan salam kepada wanita tersebut. 'Assalamualaikum.' 'Waalaikumsalam.' Amirul Mukminin berkata kepada wanita itu, 'Bolehkah saya mendekat?' Wanita itu menjawab, 'Mendekatlah jika engkau berniat baik, dan menjauhlah jika tidak.' Amirul Mukminin dan Aslam segera mendekat. Kepada wanita itu, Amirul Mukminin bertanya, 'Mengapa kalian di sini?' Wanita itu berkata, 'Kami singgah lantaran kemalaman dan kedinginan.' Amirul Mukminin bertanya lagi, 'Mengapa anak-anak itu menangis?' Wanita itu menjawab dengan singkat. 'Karena lapar.' Amirul Mukminin terkejut dengan jawaban wanita dan membuat beliau bertanya lagi. 'Lalu, apa yang ada di dalam periuk itu?' Wanita itu menjawab, 'Air yang kugunakan untuk menenangkan mereka agar mereka mau tidur. Sungguh, ada Allah antara kami dan Umar.' Amirul Mukminin pun berkata, 'Semoga Allah merahmatimu. Mungkin Umar tidak mengetahui kondisi kalian.' Wanita itu pun juga berkata, 'Dia pemimpin kami, kenapa dia menelantarkan kami?' Amirul Mukminin segera berkata kepada Aslam. Mari kita kembali. Amirul Mukminin bersama Aslam berjalan menuju pusat kota Madinah dengan tergesa-gesa. Mereka menuju ke gudang penyimpanan gandum milik Baitul Mal. Amirul Mukminin mengambil sekarung gandum dan lemak. Amirul Mukminin memerintahkan kepada Aslam, Angkatkan gandum ini di pundakku. Namun, Aslam berkata, "Biarlah aku yang memikulnya." Amirul Mukminin pun berkata kepada Aslam dengan nada marah, Apakah engkau mau memikul dosaku pada hari kiamat? sambil memanggul sekarung gandum. Amirul Mukminin bersama Aslam kembali ke tempat wanita tadi. Sesampainya di sana, Amirul Mukminin mengeluarkan gandum dan berkata kepada wanita itu, Biarkan aku yang memasakkan makanan untukmu. Amirul Mukminin menyalakan api dan terlihat asap-asap dari sela-sela jenggotnya. Setelah matang, Amirul Mukminin berkata kepada wanita itu, Ambilkanlah aku sesuatu. Wanita itu lantas memberikan beberapa buah piring kepada Amirul Mukminin dan diisi makanan. Amirul Mukminin lantas berkata, Berilah mereka makan, dan biarlah aku mendekap mereka. Sambil didekap Amirul Mukminin, anak-anak disuapi makan oleh ibunya hingga mereka kenyang. Amirul Mukminin juga memberikan sisa gandum dan lemak kepada wanita itu. Amirul Mukminin berdiri, dan wanita itu mengucapkan terima kasih dan berkata, "Terima kasih. Engkau lebih layak sebagai Amirul Mukminin." Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun berkata, Katakanlah yang baik mengenaiku. Jika engkau menemui Amirul Mukminin, insya Allah engkau akan menemuiku. Amirul Mukminin kemudian mendekati sudut tenda dan mengintipnya. Aslam keheranan melihat Amirul Mukminin mendekatinya dan bertanya, "Apakah engkau memiliki keperluan lain?" Amirul Mukminin tidak menjawab dan terus melihat ke dalam tenda.
Aslam pun turut melakukannya, dan melihat anak-anak itu telah tertidur. Setelah itu, Amirul Mukminin berkata, Alhamdulillah. Wahai Aslam, rasa laparlah yang membuat mereka terjaga dan menangis. Aku tidak akan beranjak sebelum menyaksikan anak-anak itu tidur dalam keadaan kenyang. Riwayat keteladanan Amirul Mukminin dalam memimpin umat tertulis dalam berbagai kisah. Selain kisah seorang wanita dan anak-anaknya yang kelaparan, juga terdapat pada kisah ketika beliau mengajak istrinya membantu persalinan seorang wanita Badui. Kisahnya terjadi pada suatu malam, ketika Amirul Mukminin berjalan pada malam hari di perbatasan kota Madinah. Beliau menjumpai sebuah tenda yang terdapat seorang laki-laki sedang duduk dan suara wanita yang kesakitan. Amirul Mukminin pun mendekati mereka. Assalamualaikum, siapakah Anda? Laki-laki itu menjawab, Saya penduduk Badui, datang untuk meminta kemurahan kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin melanjutkan pertanyaannya. Suara apa yang saya dengar dari dalam tenda? Laki-laki itu menjawab, Semoga Allah merahmatimu. Teruskanlah urusanmu. Amirul Mukminin pun berkata, Memang kewajibanku, suara apa itu? Laki-laki itu pun menjawab, Istriku yang akan melahirkan. Amirul Mukminin pun bertanya, Apakah ada seseorang yang akan membantunya? Laki-laki itu menjawab, Tidak ada. Mendengar perkataan laki-laki Badui itu, Amirul Mukminin segera pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib, Apakah engkau mau menyongsong pahala Allah yang Dia persiapkan untukmu? Ummu Kultsum bertanya balik, Apakah itu? Membantu seorang wanita asing yang akan melahirkan, dan tidak ada seorang pun yang membantunya? Ya, jika itu permintaanmu. Bawalah juga bersamamu kebutuhan wanita yang akan melahirkan, seperti kain, minyak, periuk, lemak, dan gandum. Amirul Mukminin dan istrinya berangkat menuju tenda orang Badui tadi. Sesampainya di tempat orang Badui itu, Amirul Mukminin berkata kepada istrinya, Temuilah wanita itu. Dan kepada suami wanita itu, Amirul Mukminin berkata, Buatkan api untukku. Laki-laki Badui itu pun melaksanakan permintaan itu, dan segera menyalakan perapian, merebus air, hingga mendidih. Beberapa saat kemudian, terdengarlah Ummu Kultsum berkata dari dalam tenda, Wahai Amirul Mukminin, kabarkanlah mengenai kelahiran putra pada temanmu itu. Laki-laki Badui yang mendengar Ummu Kultsum mengatakan, Amirul Mukminin, seketika menjadi penuh hormat. Dia menundukkan wajahnya dan mencoba menjauh dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu pun berkata kepadanya, Tetaplah di tempatmu. Kemudian, Amirul Mukminin mengambil periuk tadi di dekat pintu dan berkata kepada istrinya, Berilah dia makan. Ummu Kultsum melakukan perintah Amirul Mukminin, dan setelah selesai, periuk tadi dikeluarkan lagi. Amirul Mukminin mengambil periuk dan membawanya di depan laki-laki Badui itu sambil berkata, Makanlah, engkau sudah berjaga sepanjang malam. Ketika Ummu Kultsum telah selesai membantu wanita melahirkan, maka Amirul Mukminin berkata kepada laki-laki Badui itu, Besok datanglah menemui kami. Kami akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Esok harinya, laki-laki Badui itu datang menemui Amirul Mukminin. Pemimpin tertinggi umat Islam itu pun memberikan santunan pada bayinya dan memenuhi segala kebutuhannya. Seringnya Amirul Mukminin berjalan berkeliling Madinah pada malam hari, membuat beliau mendengar perkataan seorang wanita dengan ibunya. Al-Kisah, Amirul Mukminin bersama Aslam melewati sebuah rumah dan terdengar sebuah pembicaraan. Rumah itu milik seorang pemerah susu. Sang ibu memerintahkan kepada putrinya untuk mencampur susu itu dengan air. Wahai putriku, campurlah susu itu dengan air. Sang putri pun berkata, Wahai ibu, apakah engkau tidak mengetahui larangan Amirul Mukminin? Larangan apakah itu, wahai putriku? Ibu, Amirul Mukminin melarang mencampur susu dengan air. Mendengar hal itu, sang ibu berkata, Putriku, campurlah susu itu dengan air. Sungguh, engkau berada di tempat yang tidak terlihat oleh Amirul Mukminin maupun para pegawainya. Dengan penuh kesantunan, sang putri menjawab, Wahai ibu, sungguh demi Allah aku tidak pantas menaati Amirul Mukminin di keramaian dan mendustainya saat sendirian. Mungkin Amirul Mukminin tidak mengetahuinya, tetapi Tuhannya pasti mengetahuinya. Pembicaraan itu membuat Amirul Mukminin berkata kepada Aslam, Tandai rumah ini dan ingatlah letaknya. Pagi harinya, Amirul Mukminin kembali memerintahkan Aslam, Wahai Aslam, kembalilah ke rumah tadi malam.
cari tahu siapa gerangan wanita dan anak gadisnya itu. Juga cari tahu apakah anak dari wanita itu sudah bersuami atau belum. Aslam pun melaksanakan perintah Amirul Mukminin. Dia berhasil mendapatkan informasi bahwa anak dari wanita itu masih belum bersuami. Dari informasi tersebut, Amirul Mukminin pun menjodohkan salah satu putranya yang belum menikah, Ashim, dengan anak dari wanita itu. Amirul Mukminin tidak melihat latar belakang gadis itu yang berasal dari keluarga kebanyakan, namun beliau melihat betapa mulia akhlak gadis itu. Dari pernikahan Ashim dengan gadis tersebut, nanti akan lahir Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab. Ummu Ashim inilah yang kelak melahirkan Umar bin Abdul Aziz, sosok yang akan dikenal sebagai khalifah kelima. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.